Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan pare. Udah lama banget ya kita nggak bikin resep tumisan dari pare. Hari ini kita mau bikin yang enak banget, yang simple, yang gurih. Ini parenya kita buang bagian isinya ya. Kemudian setelah ini kita akan iris-iris. Ini nanti nggak aku ilangin 100% pahitnya karena kalau maem pare itu nggak ada rasa pahit-pahitnya sedikit, kayak nggak maem pare gitu. Tapi nanti kalau misalnya Flavis yang memang bener-bener nggak suka rasa pahitnya, ya boleh diremut pakai garam. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai tempe. Ini tempenya mau aku potong kecil-kecil banget. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku mau pakai cabai. Ini cabenya komplit, ada yang rawit merah, ada yang rawit hijau, ada yang cabai hijau besar, cabai merah besar, wis komplit deh pokoknya. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bawang. Kita iris-iris dan kita akan tambahkan juga brambangnya, nggak boleh ketinggalan. Wis ini aja Flavis, jadi cuma lombok, bawang, brambang. Kemudian kalau sudah kita sisihkan dan kita akan siapkan wajan. Kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita gongsong bawang brambangnya terlebih dahulu. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Kemudian cemplungin lombokan-lombokannya. Ini lomboknya udah komplit banget. Nanti kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka pedas banget ya nggak usah pakai cabai rawit ya. Kemudian kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin. Ini namanya udang rebon Flavis. Ini kalau tumisan model kayak gini dikasih udang rebon itu nanti rasanya jadi gurih banget. Walaupun nanti Flavis nggak pakai penyedap rasa, ini rasanya udah gurih banget kalau pakai udang rebon. Kemudian kita cemplungin tempenya, aduk-aduk. Kecilkan apinya. Kemudian kalau tempenya sudah agak mateng, di sini baru kita akan cemplungin ada gula merah, boleh juga pakai gula putih, tapi lebih enak pakai gula merah kalau untuk tumisan ini. Garam, kemudian cemplungin parenya. Kalau misalnya Flavi mau tambahkan penyedap rasa boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa karena tadi udah pakai udang rebon. Itu nanti bikin tumisannya itu udah gurih dan juga aromanya wangi banget. Kemudian kita akan tambahkan air sedikit. Kemudian kita aduk-aduk lagi dan kita akan masak sampai nanti mateng. Nanti untuk tingkat kematangannya Flavis sesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau yang krius-krius berarti masaknya nggak usah lama-lama. Kalau misalnya Flavis mau lebih empuk ya dimasak lebih lama. Kadang-kadang kan selera tuh beda-beda. Kayak aku sukanya yang krius-krius. Kadang-kadang adikku tuh sukanya yang udah lebih empuk gitu. Nanti sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian kalau sudah kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan sawi putih yang enak, yang gurih, yang simple. Pertama-tama di sini kita akan siapkan sawinya terlebih dahulu. Aku suka banget kalau lihat sawi model kayak gini karena bentuknya tuh lucu, gendut dan juga seger. Jadi nyenengin banget kalau dilihatnya. Nah sekarang kita akan belah menjadi beberapa bagian. Kemudian kita akan potong-potong. Nih bagian ujungnya kita buang aja. Nah aku mau potongnya agak-agak lebar-lebar. Flavis bisa sesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau lebih pendek-pendek lagi ya boleh, atau mau ngikutin lebar-lebar kayak gini juga boleh. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan. Kita akan cuci sampai benar-benar bersih ya. Kalau sudah bersih, di sini kita akan siapkan untuk bumbunya. Nah untuk bumbunya kita pakai yang super simple. Kita mau pakai bawang putih aja. Ini kita geprek-geprek, kemudian kita cincang kasar. Kemudian kalau sudah dicincang, kita akan sisihkan. Jadi bumbunya cuma ini sama garam aja wis, nggak pakai apapun lagi Flavis. Kemudian kalau semua bahan sudah siap, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bawangnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kemudian kalau aromanya sudah wangi, di sini kita akan cemplungin sawinya. Di sini saat batangnya, saat daunnya aku cemplungin jadi satu ya, karena aku masaknya itu cuma serang-serang matang aja. Tapi bagi Flavis yang mungkin lebih suka lebih empuk, itu nanti batangnya boleh dipisahkan. Batangnya masak awal, kemudian setelah itu baru bagian daun-daunnya. Sekarang kita akan aduk-aduk. Nah di sini itu bahan tambahannya atau bumbu tambahannya aku cuman pakai garam sedikit aja. Bagi Flavis yang mau mungkin lebih gurih lagi, boleh tambahkan kaldu-kalduan sesuai dengan selera Flavis. Kaldu ayam boleh, kaldu sapi boleh, kaldu jamur juga boleh. Kemudian kita aduk-aduk.
Masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, cuman serang udah mateng. Nanti biar rupanya ini masih ayu banget, terus juga teksturnya itu masih kayak krius-krius gitu. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini udah mumpung masih hangat, kita akan langsung maem. Cocok banget untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan caisim atau juga sawi ijo. Ini rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan caisimnya, kemudian kita potong-potong. Bagian ujungnya kita buang ya. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini aku mau pakai bakso sapi. Flavis juga bisa menggantikannya pakai bahan lain, misalnya mau pakai fish cake, pakai fish roll, atau mau pakai dada ayam, ataupun mau pakai udang. Itu juga boleh banget, rasanya sama-sama enak. Dan ini baksonya mau aku potong-potong tipis-tipis. Flavis juga bisa motong menjadi 4 bagian juga boleh. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple aja ya, yang seadanya di rumah aja. Kita siapkan berambang, kemudian kita iris-iris berambangnya. Selain ada berambang, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada bawang putih. Ini juga cukup kita iris tipis-tipis. Nah, di sini aku mau tambahkan juga ada cabai merah keriting. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, nanti tambahkan cabai rawit dengan sesuai dengan selera Flavis di rumah. Mau sedikit ya boleh, mau banyak juga nggak apa-apa. Bagi Flavis yang memang nggak suka pedas sama sekali, bisa juga pakai cabai merah keriting, cuma nanti bijinya dibuang. Jadi nanti biar tetap dapat warna cantiknya dan juga tetap dapat aromanya, tapi nanti rasanya nggak pedas Flavis. Kemudian kalau sudah siap semuanya, sekarang siapkan wajan. Kita tambahkan minyak, kalau sudah panas cemplungin bawang berambangnya terlebih dahulu. Kita gongsong-gongsong, biarkan nanti sampai layu dan aromanya udah wangi banget, baru kita cemplungin cabenya. Kita gongsong-gongsong lagi sebentar. Kemudian di sini kita akan cemplungin dulu baksonya, nanti sawinya belakangan aja. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti baksonya mateng. Kalau sudah mateng, baru di sini kita cemplungin sawinya. Kemudian nanti kita aduk-aduk. Nah, resep kayak gini Flavis, ini cocok banget misalnya Flavis itu pagi-pagi mau buru-buru kerja, kadang bingung mau bikin sarapan apa untuk anak-anak sama suami. Jadi resep ini benar-benar praktis, simple, yang bisa Flavis jadikan menu sarapan paginya Flavis di rumah. Kemudian kalau misalnya ini semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata, aku juga mau tambahkan lagi bahan-bahan lainnya. Di sini mau aku tambahkan lagi ada aku pakai kaldu sapi ya. Kalau misalnya nanti Flavis mau pakai kaldu ayam ataupun pakai kaldu jamur ataupun pakai picin juga boleh aja. Kemudian tambahkan garam. Nah, untuk masakan kali ini aku nggak tambahkan gula ya. Kemudian kita akan gongsong-gongsong lagi. Nah, masakan kayak gini tuh masaknya tuh nggak lama. Flavis cuma cemplang-cemplung, sering udah mateng. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget. Rasanya juga enak banget, cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan labu siam yang enak banget. Ini sengaja aku masaknya itu agak banyak supaya nanti biar merata sak keluarga. Karena keluarganya Flavikasi banyak, jadi kalau sekaligus masak tuh mesti banyak. Pertama-tama sini kita siapkan labu siam. Ini tadi sudah aku kupas, terus setelah itu sudah aku buang bijinya juga. Nah, sekarang kita potong panjang-panjang kayak korek api. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya ya. Di sini untuk bahan tambahannya aku mau pakai favoritnya Flavikasi banget. Aku mau pakai cambah dele. Kalau misalnya Flavis nggak ada, bisa juga tambahkan tahu kopong, itu juga enak banget. Tambahkan tempe yang belum terlalu jadi juga enak banget. Kemudian untuk bumbunya kita pakai yang simpel-simpel aja Flavis, yang seadanya di rumah aja, nggak usah yang macem-macem.
Kita siapkan ada cabai merah keriting, kemudian kita iris panjang-panjang serong kayak gini. Karena aku mau pedes, jadi aku mau tambahkan cabai rawit. Bagi Flavis yang nggak suka pedes, cabai rawitnya boleh di skip aja ya. Nah, di sini aku tambahkan juga ada brambang atau bawang merahnya. Ini kita iris-iris, kemudian nggak ketinggalan. Di sini aku mau tambahkan juga bawang putih. Jadi bumbunya itu cuman bawang, lombok, brambang, tapi rasanya itu enak tenan. Kalau semua bahan bumbu sudah siap, di sini kita akan langsung siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita gongsong terlebih dahulu bawang brambangnya. Aduk-aduk. Kalau sudah layu dan sudah wangi, kemudian cemplungin cabai dan juga cabai rawitnya sekalian. Kemudian kalau sudah layu dan sudah wangi banget, baru sini kita cemplungin namanya udang rebon Flavis. Ini kalau bikin tumisan tuh enak banget, walaupun nanti misalnya Flavis nggak pakai penyedap rasa, kalau udah ada udang rebonnya kayak gini, ini rasanya sudah gurih dan aromanya itu wangi banget. Kemudian di sini kita cemplungin sambal delenya dan juga ada labunya, karena ini masakan sebentar banget sudah matang, jadi masaknya nggak usah lama-lama lagi. Aduk-aduk. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Kita akan cemplungin gula, garam, penyedap rasa. Kalau misalnya perlu ditambahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa, udah gurih. Nah, tadi kita sudah pakai udang rebon. Kemudian tambahkan air sedikit aja, kemudian aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti matang. Bagi Flavis yang mungkin masaknya mau sampai agak lembut, labunya boleh. Kalau misalnya kayak mau tiru Flavikasi, masaknya itu masih rodok krius-krius, ya boleh. Disesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Seleranya mau kayak gimana. Nah, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini wis cocok banget kita mau pakai lauk untuk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Yang penting nasinya masih anget. Terus kalau ada endog dadar, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan dari jantung pisang. Rasanya enak banget, gurih. Juga nanti kita bisa ngabisin nasi yang banyak. Dan ini penting banget Flavis, pokoknya cari jantung pisang itu jantung pisang kepok, nggak boleh jantung pisang lain karena nanti rasanya pahit dan juga sepet. Pokoknya nanti Flavis kalau misalnya beli di pasar ini jantung apa, jantung kepok atau bukan, kalau enggak usah dibeli. Nah, ini akan kita ambil bagian putihnya aja. Kemudian sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai cabai merah keriting. Kemudian ini kita potong-potong. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas lagi ya boleh tambahkan cabai rawit suka-sukanya Flavis, seleranya Flavis di rumah. Kemudian sekarang kita akan siapkan bawang putihnya. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi brambangnya, nggak boleh ketinggalan. Kita iris tipis-tipis juga. Kemudian biar nanti makin wangi, makin sedap, di sini aku mau tambahkan pete. Tapi bagi Flavis yang nggak suka pete, ya udah nggak usah dikasih pete. Kemudian di sini kita akan rebus terlebih dahulu jantung pisangnya. Tapi ini penting banget. Jadi Flavis ngerebus air dulu, kalau sudah mendidih baru kita potong-potong. Ini motongnya langsung di atas air mendidihnya. Jadi supaya nanti jantung pisangnya itu kalau sudah mateng warnanya nggak terlalu hitam Flavis. Dan juga jadi cantik gitu nanti hasilnya. Kemudian ini ngerebusnya tuh nggak usah lama-lama. Jadi begitu mendidih kita masukkan. Kalau misalnya sudah mendidih lagi, aduk-aduk sebentar. Habis itu kita angkat. Karena ini kan kita ambil yang bagian putihnya aja. Jadi sebentar banget itu udah mateng Flavis. Kalau sudah kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Waktu itu aku pernah bikin masakan jantung pisang tapi versi yang disantan di channel Dapur Desa. Itu nggak perlu aku rebus, jadi langsung aku masukkan ke kuah santan, itu juga nggak apa-apa, rasanya udah enak banget. Kemudian kita sekarang akan siapkan wajan dan kita siapkan minyak juga. Kalau sudah panas, masukkan bawang brambangnya, aduk-aduk. Kalau sudah wangi banget di sini baru kita akan cemplungin cabenya. Aduk-aduk, kita akan gongsong lagi. Kalau sudah wangi banget, di sini aku mau tambahkan lagi ada udang rebon. Ini kalau tumisan dikasih udang rebon tuh rasanya walaupun nggak pakai penyedap rasa tuh udah gurih banget. Kemudian kita akan cemplungin jantung pisang yang sudah tadi kita rebus. Aduk-aduk. Lah ini masaknya udah nggak usah lama-lama banget Flavis, karena kan tadi sudah kita rebus.
Kemudian ini diaduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, di sini aku mau tambahkan lagi gula Jawa. Rasanya itu mesti pakai gula Jawa ya, biar nanti makin sedap. Tambahkan garam. Kalau misalnya Flavis mau juga bisa tambahkan penyedap rasa. Walaupun sebenarnya nggak pakai penyedap rasa juga udah gurih karena tadi kita pakai udang rebon. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, rasanya sudah pas banget, baru kita akan cemplungin peteknya. Aku suka banget soalnya masak tuh kalau petek itu di bagian akhir supaya nanti pada saat kita pakai nasi itu masih keletus-keletus atau masih kemeletus itu. Nah itu nanti rasanya enak banget. Nah seperti ini Chef Flavis, ini sudah mateng, aromanya wangi banget dan juga warnanya cantik banget. Sekarang kita tinggal ngambil nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan kubis. Saja nih kalau udah ngomongin kubis itu dimakan mentah aja itu rasanya udah enak banget. Apalagi ditumis pakai model masakan deso kayak gini. Pertama-tama kita siapkan kubisnya, kemudian kita potongnya rodo halus ya. Kalau sudah dipotong-potong, nanti kita sisihkan dan kita siapkan bahan lainnya. Aku mau tambahkan tempe. Ini tempenya kita potong kotak-kotak boleh, mau tipis-tipis memanjang juga boleh, sasak Flavis di rumah aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya ya. Nah, untuk bahan lainnya di sini aku mau tambahkan tahu kopong saja. Di sana tempe, tahunya juga kita masukin sekalian, nggak apa-apa. Kemudian tahunya kita potong tipis-tipis kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang praktis-praktis aja Flavis. Pertama-tama kita akan siapkan cabai hijau besar, kemudian kita iris tipis-tipis. Nah, karena di sini aku mau nanti tumisannya pedes banget, jadi aku mau tambahkan lagi cabai rawit yang agak banyak. Bagi Flavis yang nggak suka pakai yang pedes-pedes, cabai rawitnya boleh di skip aja, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan siapkan lagi ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis dan jangan lupa kita tambahkan lagi ada berambangnya. Berambangnya juga kita iris tipis-tipis aja. Wis ini aja rasanya udah cukup bumbunya. Kemudian kalau sudah kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk wajan. Tambahkan minyak. Kita akan gongsong terlebih dahulu bawang berambangnya sampai nanti layu dan juga harum. Kalau misalnya sudah harum, di sini baru kita akan cemplungin cabenya, tadi ada cabai hijau dan juga cabai rawitnya. Aduk-aduk lagi, gongsong-gongsong lagi. Kalau misalnya sudah benar-benar wangi banget, baru di sini kita akan cemplungin tempenya dan juga tahunya sekalian. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau kira-kira tahu dan tempenya sudah hampir mau mateng, baru di sini kita akan cemplungin kubisnya. Karena masak kubis itu sebentar banget matang. Kadang-kadang ini kubis kalau aku mau malapan udah mau terus masih mentah itu rasanya enak banget. Makanya kalau aku numis kubis tuh masaknya nggak usah lama-lama biar nanti pada saat dimam tuh masih krius-krius. Nah di sini kita akan tambahkan lagi air dan juga gula, garam, mau pakai penyedap rasa boleh, mau pakai kalduan, kaldu sapi, kaldu ayam, kaldu jamur, wis boleh banget. Bagi Flavis yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja karena rasanya udah enak banget. Kemudian kalau misalnya sudah matang, kita akan sajikan langsung di meja makan. Ini cocok banget untuk pakai nasi hangat. Kadang-kadang Flavis pagi-pagi aku sarapan itu cuma pakai nasi putih dan juga lauk ini aja, rasanya tuh udah cukup, nggak perlu lauk lain lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan kulit melinjo atau cangkang melinjo ya. Dirasanya wis jan enak banget. Pertama-tama kita siapkan dulu kulit melinjonya, kemudian kita siram dengan air panas lalu diamkan sebentar, kemudian kita angkat. Nanti kita cuci lagi pakai air dingin sampai bersih ya. Setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai kacang panjang. Ya, kacang panjangnya kita potong-potong. Kemudian kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini aku mau pakai tahu. Boleh pakai tahu coklat yang padat kayak gini ataupun pakai tahu kopong, rasanya sama-sama enak. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya.
Untuk bumbu-bumbunya di sini aku mau kasih rahasia untuk pelapis di rumah supaya tumisannya tuh enak banget. Di sini aku mau pakai tempe semangit atau tempe yang menjelang mau busuk, pelapis. Jadi resep ini aku dapatkan kemarin waktu aku maam di warung Rames di pasar. Rasanya kok enak banget gitu. Ini pakai apa, Bu? Aku tanya gitu kan. Ternyata rahasianya ada di tempe semangit ini, Fluffy. Jadi nanti dia bikin masakan jadi gurih dan juga bikin kacang panjang dan juga cangkang beringnya itu jadi lebih lemes nanti teksturnya. Nah, sekarang kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku mau pakai brambang. Ini brambangnya kita iris tipis-tipis juga. Kemudian ada bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Kemudian di sini mau aku tambahkan cabai. Di sini aku mau pakai cabenya yang keriting. Flavis juga bisa tambahin kalau mau pedes pakai cabai rawit yang merah sesuai dengan seleranya Flavis. Hari ini aku bikinnya nggak mau yang terlalu pedas, jadi nggak aku tambahkan cabai rawit ya. Kemudian kalau bahan dan bumbu semuanya sudah siap, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan wajan. Lalu gongsong terlebih dahulu bawang berambangnya sampai nanti wangi. Kemudian baru kita akan cemplungin cabenya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah benar-benar wangi banget, baru di sini kita akan cemplungin tempe semangitnya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, ini kalau aku bilang itu bumbu magic, Flavis, karena rasanya itu emang enak banget kalau untuk bikin tumis-tumisan. Apalagi nanti kalau aku bikin tumis kangkung itu juga enak banget. Nanti resepnya nyusul ya. Nah, sekarang kita tambahkan juga ada udang rebon. Ini juga bikin masakannya tuh gurih banget. Kemudian kita cemplungin kulit melinjoknya dan juga tahunya. Kemudian kita aduk-aduk. Kacang panjangnya nanti belakangan ya, karena aku maunya kacang panjangnya itu pada saat dipam itu masih krius-krius. Tapi bagi pelapis yang mungkin suka masak kacang panjang itu lebih lembut, dibarengin aja masukinnya sama semua bahan-bahan tadi. Kemudian tambahkan air, tambahkan lagi gula jawa, garam, penyedap rasa kalau mau ya. Kalau nggak pakai penyedap rasa rasanya juga udah gurih banget, karena tadi kita udah pakai tempe semangit, terus pakai udang rebon, itu udah bikin masakan jadi gurih. Nah, kalau misalnya tahu dan juga kulit melinjonya sudah mateng, di sini kita masukkan kacang panjangnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai nanti kacang panjangnya dirasa sudah cukup. Aku pengennya sih nanti pada saat malam tuh kacang panjangnya masih krius-krius, Flavis. Nah, ini seperti ini aja masaknya. Ini rasanya udah enak, aromanya wangi banget, harum banget, dan warna masakannya juga cantik banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita makan pakai nasi anget. Wis, rasanya kalau udah lauknya kayak gini tuh udah nggak perlu ayam goreng, udah nggak perlu empal lagi. Flavi sudah cukup. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayuran yang seger, yang ijo-ijo. Ini di tempatnya Flavikasi namanya sayur ceriwis. Nggak tahu di tempatnya Flavis di rumah sana ada nggak sih yang sayuran model kayak gini. Aku juga baru tahu di Kebumen ada sayuran model kayak gini. Dan rasanya itu enak, Flavis. Ini kita potong-potong tapi bagian ujungnya kita buang. Kemudian nanti kita cuci yang bersih, direndam pakai garam. Kemudian dibilas lagi sampai benar-benar bersih. Sekarang kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai tahu kopong. Tapi juga bisa misalnya pakai tahu yang kuning, itu juga boleh banget, atau pakai tahu yang coklat, itu juga boleh banget. Setelah sudah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya ya. Untuk bahan lainnya di sini aku mau pakai toge. Ini boleh toge kayak gini ataupun boleh pakai toge kedelai, itu juga enak banget. Nah, sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya kita pakai yang praktis-praktis saja. Ini kita pakai cabai merah keriting, juga boleh pakai yang besar. Kemudian kita iris-iris. Nah, di sini karena aku mau pedas, jadi aku tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Papis nggak suka pedas, ini di skip aja cabai rawitnya. Kemudian di sini kita siapkan brambangnya. Brambangnya kita iris-iris tipis juga. Kemudian selain ada cabai dan brambang, di sini juga aku mau tambahkan lagi bawang putihnya. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis saja kayak gini. Kemudian selain ada bawang putih, di sini aku tambahkan lagi tomat biar nanti tambah seger lagi ya rasanya. Kemudian kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, di sini kita langsung siapkan wajan, tambahkan minyak, kemudian kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya, biarkan nanti sampai layu.
Kemudian setelah ini baru masukkan cabai rawit dan juga cabai keritingnya. Kemudian aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai aromanya benar-benar wangi banget. Baru kita akan cemplungin tahunya, sawi-sawi ceriwisnya kita cemplungin. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi air. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi, nanti ada garam, penyedap rasa. Kalau pakai gula juga boleh, gula Jawa ataupun gula pasir juga boleh banget. Penyedap rasanya bisa pakai kaldu ataupun pakai micin, itu juga boleh banget. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau misalnya nanti sudah mateng, baru kita akan masukkan tomat dan juga togenya. Kalau tomat dan toge sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama Flavis, sebentar aja. Kalau toge itu kan sebentar banget sama udah mateng. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Sayurannya tuh udah seger banget ya. Udah nggak sabar kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget nih untuk sarapan kilat. Ini udah nggak perlu lauk lain lagi, udah ada tahunya, udah ada sayur-sayurannya. Wis tinggal ngambil nasi anget aja. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan dari buncis. Rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Ini cocok untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Buncisnya kita buang bagian ujungnya terlebih dahulu, kemudian kita iris tipis-tipis. Biar cantik, potongnya serong-serong kayak gini ya. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan, kita siapkan tempe. Pokoknya tuh 1 hari kalau Flavikasi itu nggak maem tempe atau tahu tuh rasanya tuh ada yang kurang gitu. Nah ini tempenya akan kita potong kotak-kotak kecil-kecil. Kalau misalnya Flavis mau memanjang tipis juga boleh banget. Saya Flavis di rumah deh. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan. Dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Aku mau pakai toge, tapi ini toge itu cantik banget, panjang-panjang dan juga masih seger banget. Nah setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang praktis-praktis aja Flavis, cuman ada bawang dan juga ada brambang. Ini juga cukup kita iris tipis-tipis. Nah, ini cocok banget untuk Flavis yang selama ini suka bilang, Mbak Flavi kalau masak sayuran tuh jangan yang pedes terus gitu. Aku kan juga mau dibikinin yang nggak pedes. Nah hari ini aku mau bikin yang nggak pedes untuk Flavis di rumah. Nah sekarang kita siapkan wajan, masukkan minyak. Kalau sudah panas cemplungin tempenya. Yang kita akan aduk-aduk, kita akan goreng sampai nanti warnanya cantik banget dan juga matang sempurna. Nah kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah matang. Ini kita angkat, kita sisihkan. Nah ini kan minyaknya tuh masih banyak. Kita kurangin supaya nanti tumisannya tuh nggak terlalu berminyak. Sekarang kita cemplungin bumbunya, bawang brambangnya, aduk-aduk, biarkan nanti sampai layu dan aromanya udah wangi banget kayak gini. Kemudian di sini kita baru cemplungin buncisnya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah kalau masak sayur ini kan nggak usah lama-lama, Flavis aduk-aduk sebentar tuh udah mateng. Kalau sudah hampir setengah mateng kayak gini, baru kita akan cemplungin tempenya terlebih dahulu. Togenya nanti belakangan aja. Kita cemplungin tempenya dulu karena toge itu kan aduk-aduk sebentar juga mateng. Kemudian kalau misalnya tempenya sudah masuk, di sini juga kita akan tambahkan bumbu lainnya seperti gula, garam, obat penyedap rasa juga boleh. Misalnya mau pakai micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, ataupun kaldu sapi itu boleh banget. Kalau misalnya Flavis yang nggak suka penyedap rasa juga boleh, rasanya itu udah tetap enak banget. Untuk gulanya bisa pakai gula pasir ataupun gula Jawa. Nah, kalau sudah mau diangkat, cemplungin togenya, aduk-aduk. Toge itu sebentar banget matang, jadi cuma diaduk-aduk berapa kali aja udah matang Flavis. Nah kurang lebih kayak gini Flavis, ini sudah mateng, rasanya enak banget, masih kemerius banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Dan kayak ngambil nasi anget. Terus kalau misalnya aku suka banget nggak pakai lauk apapun lagi, kalau udah kayak gini tuh udah enak banget Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.